Oke. Halo semuanya, boleh panggil aja aku Goeng gitu. Aku dari Departemen P3 sebagai menjabat sebagai ketua, dan di sebelahku ada. Halo, aku Dipa. Di sini aku jadi sekretaris departemen dari Departemen P3. Benar sekali. Nah, mungkin untuk prokjanya ya, untuk prokja apa aja yang udah dilakukan nih sejauh ini sampai akhir, banyak nih sebenarnya. Mungkin dari aku dulu ya, Dipa. Kalau dari aku itu ada kalender lomba yang terlaksana sebanyak kurang lebih ada 10 kali, 9 gitu. Kemudian ada Sailor, itu kayak sifatnya seperti mentor yang mengajari anak-anak baru untuk mengikuti pembelajaran gitu kan, sebanyak 2 kali. Kemudian ada WIPOV yang memang itu gabungan dari P3 dan juga PEMAS gitu. Nah, dari program itu sendiri udah banyak program yang udah mini program maksudnya yang udah terjalani gitu. Ada lomba, ada apa lagi ya, ada virtual campaign, ada serial webinar gitu, banyak banget, dan itu sudah alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan juga oke sampai akhir gitu. Nah, mungkin selanjutnya bisa kita dengar dari Dipa. Nah, kalau program yang lain itu dari P3 ada Psychosmart namanya. Psychosmart ini merupakan salah satu program rutin dari Departemen P3. Nah, ini tuh program yang kolaborasi sama Departemen Kominfo. Jadi P3 bertugas untuk membuat narasinya. Nah, kemudian kemudian Kominfo akan merealisasikannya. Jadi Psychosmart ini berhasil dijalankan sebanyak 7 kali, kemudian dalam bentuk video dan feed yang ada di Instagram. Kemudian kami juga punya program insidental namanya Wismart. Wismart ini mengangkat salah satu topik yang kita anggap perlu untuk menginformasikan atau menambah informasi dari para mahasiswa. Jadi Wismart ini berhasil dilakukan sebanyak 2 kali dengan topik public speaking, kemudian ada membahas tentang skripsi. Nah, yang terakhir itu salah satu program baru di Departemen P3 adalah PKM Go. PKM Go ini sendiri memiliki output, yaitu kita mengantarkan beberapa tim untuk ikut di PKM tahun 2022. Nah, ending dari PKM Go ini adalah kami berhasil membuat sebanyak 4 tim atau 5 tim yang ada 5 proposal ya, Goen. Jadi kemudian pada akhirnya kita berhasil mengantarkannya ke dosen pembimbing masing-masing yang insya Allah akan mengikuti PKM di tahun 2022 ini. Sebenarnya secara garis besar gitu nggak terlalu banyak kendala yang dramatis gitu ya, hanya kendala-kendala kecil aja kayak kurang koordinasi mungkin. Itu udah pasti dong, dimanapun itu pasti ada kurang koordinasi gitu, ada telat sedikit pasti ada gitu, ada juga yang bisa dibilang agak apa gitu, salah komunikasi aja gitu aja sih sebenarnya. Ya, mungkin kalau mau aku tambahin, kendala-kendalanya itu kayak di program kolaborasi gitu. Misalnya kayak Psychosmart. Itu kan kita kolaborasi sama Kominfo gitu ya. Jadi ketika kita udah selesai, kadang dari Kominfonya mungkin belum ready atau belum selesai. Nah, gitu. Atau misalnya di Wismart, itu kadang di Wismart pelaksanaannya mungkin di P3-nya sendiri kayak agak keter gitu. Atau persiapan ini itunya. Tapi overall masalah-masalah itu nggak terlalu jadi besar dan masih bisa diatasi. Terus kayak kalau misalnya di PKM Go itu kendalanya karena itu program baru, jadi kami kadang belum bisa mendudukkan step-step selanjutnya gitu. Tapi ya pada akhirnya berjalan juga dengan baik. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya untuk seluruh kepengurusan PEMA tahun ini, Kabinet Aksi Bersama. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih banyak atas semua kesempatan ini yang diberikan. Jadi saya secara pribadi bisa belajar lebih jauh gimana itu berorganisasi, bagaimana berhubungan dengan orang lain tentunya, gitu. Dan tentunya lagi yang pasti adalah saya belajar menjadi diri saya sendiri ketika berhadapan dengan orang lain. Gitu. Kalau dari aku, kesan dan pesan untuk berada di PMA ini apa ya? Ini termasuk pengalaman baru untuk aku ikut di organisasi besar gitu. Yang mana dari dulu aku juga nggak terlalu aktif ikut kepanitiaan, terus tiba-tiba aku bisa masuk di sini, kemudian jadi sekretaris departemen. Ada banyak hal yang harus aku pelajari gitu, kemudian ketemu sama orang-orang baru, orang-orang yang lebih aktif lah di kampus dibanding aku gitu kan. Jadi banyak sekali pelajaran yang aku ambil di sini, nggak cuman secara organisasi tapi secara pribadi juga, karena aku mengenal orang-orang baru dan aku belajar dari mereka semua gitu.
Nah, aku selaku ketua departemen, terima kasih banyak kepada semua departemen, ke semua anggota departemen P3 yang udah berjuang dari awal hingga akhir. Kemudian di akhir kita juga banyak mengalami bisa dibilang kendala gitu. Tapi semuanya semuanya itu terselesaikan dengan baik hingga akhir. Dan mungkin satu hal yang ingin aku sampaikan untuk departemen P3 nantinya adalah nanti kita akan nyempatkan waktu untuk P3D segera. Oke, jadi kesan pesan dari aku untuk Departemen P3 adalah aku ngerasa di Departemen P3 ini kami sifatnya kekeluargaan gitu, karena kami menyebut Kadep dan Sekdemnya itu sebagai bapak dan ibu gitu. Terus ada salah satu anggota departemen kami, dia tuh mengganti foto bersama kami itu dengan brokoli gitu. Jadi kami punya istilah keluarga brokoli gitu, nggak tahu deh kenapa. Jadi di P3 ini orangnya kayak kesannya aneh, tapi aneh-aneh yang lucu gitu. Jadi kami juga menghadapi setiap kendala itu dengan fun gitu, dengan asik, karena merekanya juga enjoy dan santai. Jadi mungkin di situ sih kesan paling berharga yang aku dapetin, sifat kekeluargaannya, kemudian lucu-lucunya mereka, dan kayak mana mengenali mereka untuk secara personal gitu. Jadi harapan aku semoga walaupun departemen ini udah selesai, kami tetap bisa menjalin hubungan yang baik, tetap komunikasi satu sama lain, dan saling membutuhkan gitu. Dan semoga ini nggak cuman di PEM aja tapi berkelanjutan. Gitu aja sih mungkin dari kami P3. Sampai jumpa selanjutnya. Bye bye.